Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera dan pada semua yang telah bergabung diucapkan terima kasih ya telah meluangkan waktunya kita untuk bertatap muka ya meskipun lewat fasilitas Zoom di malam ini. Namun demikian saya ucapkan ya mengapresiasi untuk teman-teman semua yang bisa meluangkan waktu di malam hari ini. Oke, perkenalkan saya Aan Sofia. Di sini saya mungkin akan selaku ininya ya pemandu lah ya, memandu untuk agenda penulis subuh eh, apa ya? Ya di grup ke-9 ya, betul ya. Grup 9. Ini adalah grup paling terakhir ya setidaknya sebelum nanti kita mungkin akan open lagi untuk grup ke-10. Jadi sebelumnya sudah ada 8 grup ya yang bergabung dengan komunitas penulis subuh. Kurang lebih semua total ada hampir 280 lah ya. Kita menuju ke 300 peserta sebenarnya. Cuma kita bagi-bagi ke dalam beberapa grup agar tidak terlalu menumpuk ya untuk apa namanya pembelajarannya kita di penulis subuh ini. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan apa yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman semua, saya ingin menyapa ya eh, beberapa orang yang sudah hadir. Oke, sebelum saya tunjuk mungkin ya atau saya minta berbicara, barangkali dari teman-teman ada yang mau eh, diajak diskusi mungkin ya? Karena semuanya di sini rata-rata kelihatannya masih menutup diri, ya. Menutup kameranya. Oke. Ya, maaf. Gimana nih? Apa kabar semuanya? Teman-teman semua? Baik ya, sehat di malam ini? Ada yang mungkin sekarang di rumah atau juga ada yang Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang jawab. Oke, tadi siapa ya yang bersuara ya? Bilang lagi suaranya. Tapi mau tiara konten. Oh, ada Mbak Ira ya, Kak Ira. Oke, sebentar. Kak Ira atau saya panggilnya apa nih? Mbak atau Ibu atau kalau mau tanpa muda sih biasanya panggilnya Kakak Boleh ya. apa aja Kang, bebas. Wais, Ya, Mbak bebas ya. boleh. Mbak boleh. Asli dari mana Mbak Ira? Saya Jakarta Kang. Oh, Jakarta. Maaf ya Asli nggak on Jakarta. cam. Nggak apa-apa. Asli Jakarta asli atau Eh, dari mana? asli nggak ada badaknya tapi Oke, Kak Ira aktivitas sekarang apa nih? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Atau ada yang lain nggak? Kayaknya sih orang Jakarta Ada kebanyakan kerja tapi tuh nggak kan. setiap hari sih. Ya, Oh, sebagai? Boleh tahu ya, kepo dikit lah. eh, ban cuman di lingkungan saja sih sama ada handle-handle kayak di kelurahan gitu kan. Di mana? Keluhan? Kelurahan? Apa? Kelurahan, jangan Oh, keluhan atuh. kelurahan. Siapa tahu ini kan biasa Iya. nerima konseling ya. Oke, apa nih motivasi Oh, gabung dengan penulis enggak sih subuh ini? kayak penyanyi aja. Oh, pengen aja. Atau sebelumnya pernah punya bakat tertentu mungkin ya, nulis-nulis gitu. Gabung di kepenulisan ada beberapa. Ya gitu, belum konsisten.
Hmm, tapi hobi atau misalkan Ih, memang suaranya suara sayanya putus-putus ya? kayak gak langsung gitu. Kayak sedayanya atau si Akang ya. Ya, tapi biasanya sih dari sayanya sih. Biasalah di Bandung. Gak sih maksudnya. Kebetulan memang Iya, beberapa kali kita, beberapa hari terakhir sih ya, di tahun 2020 ini, di awal-awal tahun, saya pakainya apa ya, WiFi itu Megavision ya. Megavision ini agak sedikit kurang bersahabat ya belakangan ya. Tapi ya mudah-mudahan sih malam ini lancar lah ya. Oke, tapi kalau misalkan kurang jelas atau kurang nanti ya, ada amin. terbata-bata, nah, langsung chat aja ya, Kang, gitu. Suaranya putus-putus. Gitu ya. Oke, siap. Iya. Terima kasih Mbak Ira. Ya, yang lain gimana nih? Ada yang mau ngobrol nggak dulu sebelum kita bahas panjang lebar lah ya terkait dengan penulis subuh? Gimana? Tadi ada yang mungkin open cam nih, ada saya ingin ke cowoknya deh. Ada Mas Afif Hakim. Assalamualaikum, Kang Aan. Waalaikumsalam. Mas Afif ya panggilnya. Asli dari mana Mas? Iya, saya dari Balikpapan, Kang. Oh, Balikpapan, Dari Kalimantan Kalimantan Timur, Timur. Balikpapan. Oke. Saya pernah di Balikpapan Iya. setengah tahun di Heeh. di Gunung Bahagia. Apa itu Ring Road Mhm. yang ada domnya itu tuh? Ring Road ya, deket Ruhoi Rahayu. Ya, Mhm. Rui Rahayu, Jalan Rui Iya, Rahayu. sering acara Betul nih. sekali. Oh gitu. Iya. Hmm. Apa nih aktivitasnya, Kerja Mas Afif? di Mas nih, sekarang jadi pengajar di bidang teknik sipil. Terus insya Allah calon dosen juga, Kang, di Ay, di luar biasa. sini. Jadi ya, sebenarnya suka nulis, tapi karena saya pengen tulis kayak ilmuwan, jadi ya pengen konsisten lah, karena kadang sulit tuh yang keluar dari konteks ilmuwan pengen nulis yang gitu-gitu yang random buat konsisten, sama mungkin tadi case-nya. Oke, oke. Calon dosen di mana? Di Balikpapan. Apa? ST. Di ini di Institut Teknologi Kalimantan, kan. Oh, Institut dari Kalimantan. Apa ininya? Apa Suaranya jelas nggak? konsentrasi? Iya. Heeh. Putus-putus sih, tapi ya masih Kalau saya di bidang teknik oke lah. sipil, kan. Teknik sipil. Oke, teknik sipil. Oke. Iya. Berarti kalau nulis mah aktif ya, cuman memang lebih ke akademis gitu ya. Atau gimana? Iya, lebih ke akademis. Kemarin sempet sih apa nulis analogi gitu, tentang cerita pendek aja sih. Nah, tapi kalau Oke. saya pengen yang fokusnya udah satu buku sendirian, kan antologi rame-rame tuh. Nah, ini kalau yang Ah, sendirian pengen lah bisa konsisten gitu, kan. Itu yang oke. masih belajar lah buat konsisten. Oke. Apa rencananya nih? Mau apa? Mau novel, cerpen atau non fiksi gitu? Kalau untuk sekarang sebenarnya udah ada draft ini, Kang. Aku pengen share soal apa ya, kayak semacam planning buat dapat beasiswa ke luar negeri. Oke. Rencana bukunya itu. Tapi Oke, nextnya oke. lebih ke mungkin buku self development. Oke. Emang berarti apa namanya? Sempat kuliah di luar juga berarti ya tadi? Iya, Kang, sempat kuliah di luar. Nah, makanya pengen sharing. Saya kan juga apa ya, orangnya juga nggak terlalu pinter-pinter banget lah. Jadi kayak pengen gimana sih kalau mau sharing apa namanya pengalaman saya yang biasa-biasa ini untuk dapatkan beasiswa keluar gitu. Jadi biar tetap inilah grounded aja gitu bahasanya. Jadi buku yang Ah, seperti itu, buku yang mungkin bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin kurang pede buat
melamar beasiswa gitu-gitu. Mm-mm. Betul sih, ya. Kayak karena memang kita tuh, ya mohon maaf ya, setahu saya gitu, kalau kita orang Indonesia tuh kan warga negaranya tuh masih banyak yang inferior ya. Inferior tuh kita minder gitu ya, minder dengan bangsa Mm-mm, mm-mm, bener asing Kang. gitu ya. Betul, Eh, itu Kang. Nah, ya, oke. Nah, itu mungkin bisa ini ya, dimixkan dengan apa ya, ya materi-materi motivasi ya, materi-materi tentang konsep, ya konsep kepribadian, konsep diri lah. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh harusnya lebih percaya diri gitu ya, lebih punya keberanian gitu ya. Terus juga ya membiasakan diri ya untuk bergaul lah ya dengan dunia internasional. Keren, keren, keren ya. Oke. Betul Kang. Siap, siap Mas Afif Hakim ya. Panggilannya Mas Afif ya. Afif ya Kang. Siap. Oke, terima kasih Mas Afif ya sudah bergabung dengan kita di Penulis Subuh. Oke, saya mau ngobrol sama satu orang lagi deh. Ada nggak yang mau diajak ngobrol nih? Saya tertarik dengan ini. eh ini siapa ya? Mohon maaf ya. Mbak atau Mas nih? Gusmi Lizar. Halo. Ini karena profilnya ini kayak semacam biro psikologi ya. Saya lihatnya. Karena kebetulan saya basicnya juga adalah orang Halo, psikologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak ya. Mbak panggilnya apa Halo, nih? Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus Ya, Milizar. panggilan Mbak Igus boleh kan? Oh, Bunda Igus ya Ya, yang di ininya di WA-nya akan ada namanya Bunda Igus. mm-mm. Iya Oke, betul. betul. Iya. Dari mana? Di Jakarta ya? Atau di mana? Asli? Di Depok kan? Oh, Depok. Oke. Apa aktivitasnya, Bunda? Aktivitasnya klinis di rumah sakit, Apa-apa? Psikologi, psikolog klinis. psikolog klinis yang prakteknya Oh, di rumah sakit Bunda. oke, Nah, luar biasa dong. Saya jadi minder nih ada senior saya berarti. tapi dalam hal menulis masih belum 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 ada satu buku pun yang dibuat. Aduh, gimana Ada nih satu Bunda? tapi buku Rame-rame gitu. buku ini. Iya, ada satu buku yang sudah dibuat, tapi dari hasil tesis ya. Jadi dari Oke, apa buku namanya? akademis lah ya, gitu. Iya, dari tes Oke, jadikan ya. Baru itu aja, yang lainnya belum. oke. Tadi tadi prakteknya di rumah sakit apa? Rumah sakit. Rumah Sakit Bunda di Jalan Margonda Depok. Oh, Margonda Depok. Oke. Itu kalau misalkan di sana apa yang lagi rame gitu. Masalah-masalah apa yang lagi rame yang datang ke sana? Iya, iya. Kebetulan di Rumah Sakit Bunda itu banyak menangani kasusnya itu remaja ya. Dan remaja itu biasanya Hmm, dominan itu kasusnya itu kecemasan, depresi, nah itu trauma, inner child gitu, kasus dengan konflik dengan orang tua gitu. Banyak kan remaja sih. Kalau orang tua biasanya pasangan suami istri itu yang datang. Atau hmm, juga hmm, di apa dewasa juga banyak yang datang itu berkonsultasinya itu terkait dengan kondisi pekerjaan ya di kantor. Nah, seperti itu. Itu sih. oke, oke, Tapi paling udah, paling dominan itu memang
paling dominan itu memang remaja. Makanya saya konsennya tuh di remaja. Nanti kalaupun Oke, rencana pengen nulis ya terkait juga dengan remaja sih. oke. Apa rencana tulisannya? Berarti mental health gitu atau apa? Iya, terkait dengan mental health remaja yang dikaitkan dengan trauma pola asuh itu. Oke, Jadi, oke. nah, tapi saya pengennya nih ngemasnya itu jangan terlalu akademis banget ya, gitu. Karena Ya, betul. kebetulan Santai saya lah ya. juga dosen, gitu. Oke. Kebetulan saya juga dosen, saya khawatirnya nanti alur alur bukunya itu balik-balik lagi terlalu akademis gitu. Iya. Makanya Orang belum pengen ikut belum yang lebih baca, bisa. ya orang belum baca udah takut duluan sama judulnya. Iya, pengen dibuat agak santai sih sebenarnya. Siap, siap. Betul, Tapi betul. Itu tetap lagi-lagi mengedukasi, tapi lebih santai bisa diterima oleh kalangan remaja maupun dari orang tua. betul, betul, betul. Ini lagi-lagi happening banget juga sih yang saya sering temukan ya di beberapa penerbit itu kayaknya lagi laku keras tuh ya buku-buku tentang kesehatan mental gitu ya, tentang Gitu. parenting juga kadang ya itu juga lagi sangat-sangat rame lah ya kayak gitu. Tapi ya ayo kita coba saya dukung lah ya untuk berkarya ya terkait dengan apalagi memang jadi punya sebagai profesi psikolog kan apa ya ya punya inilah ya punya tanggung jawab ke masyarakat ya gimana caranya memang masyarakat punya ibaratnya perspektif yang betul tuh tentang kesehatan mental itu apa gitu ya terus juga psikolog itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang ya mohon maaf ya ini bukan kritik ya tapi lebih opini lah ya ya materi-materi tentang ya tadi ya kesehatan mental gitu ya apa ya ya hal-hal yang semacam itu kan akhirnya banyaknya dikeluarkan oleh kalangan-kalangan umum gitu ya yang ya mungkin agak sedikit ya takutnya mungkin tidak sesuai dengan eh, yang sebenarnya lah ya yang sebaiknya kayak gitu. Oke. Ya itu ya, Bun Bunda Igus. Oke, terima kasih Iya, baik. juga sudah bergabung dengan kita di Penulis Subuh. Oke, dan kita sama-sama yuk kita belajar ya untuk apa ya? Untuk mengejar apa yang ingin kita raih ya, kita capai di program ini. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang apa yang apa namanya yang perlu kita set pertama kali ya bergabung dengan Pandu Subuh itu adalah teman-teman itu sebenarnya mau ngapain gitu mau apa gitu ya kalau misalkan mau belajar nulis nggak perlu susah-susah gitu ya. Kalian ikutan A B C saya pikir semua orang bisa ya nulis tuh masa iya sih ya nggak bisa toh kita udah zaman apa namanya eh, gawai gitu ya gadget yang kita pakai aja udah pintar gitu ya kita bisa nulis bahkan tanpa tanpa penulis gitu. Ya maksudnya bukan tanpa penulis ya. Bahkan dengan kondisi di mana kita sudah ada masuk ke era AI ya, era artificial intelligence di mana hmm, menulis itu bukan suatu hal yang repot mungkin ya. Yang merepotkan kayak kayak dulu-dulu zaman di mana masih menggunakan mesin tik misalnya atau misalkan komputer masih termasuk kategori apa namanya alat yang mewah gitu atau yang susah dijangkau, susah diakses gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah ada di berbagai eh, apa namanya di tangan kita gitu sudah macam-macam sekali. Sebentar, saya kayaknya lowbat ininya nih headphone. Oke, masih bisa mungkin ya?
Tes, tes, suara saya masih kedengeran nggak? Bagus nggak suaranya? Aman, Kang. Oke, siap. Kasih ya. Ya, sampai mana tadi? Ya udah ya. Itulah ya kurang lebih yang ingin bisa saya sampaikan ya terkait dengan tujuan dulu ya. Teman-teman harus set dulu goalsnya apa gitu. Tujuannya bergabung ke sini itu apa gitu. Kalau tadi tujuannya cuma belajar nulis, sebenarnya saya agak sedikit sanksi kalau misalkan cuman belajar nulis. Kayaknya bukan belajar nulis deh ya. Tapi sebenarnya pengen pengen eh, ya menghasilkan sesuatu yang modalnya itu dari tulisan gitu. Kurang lebih seperti itu lah. Tapi kalau misalkan kita belajar nulis ya setiap orang juga bisa ya. Setiap orang yang memang katakanlah ya, oh ya untuk level kita kan sebenarnya kita punya pendidikan dasar yang saya pikir tulis menulis itu udah sangat hal yang biasa. Apalagi termasuk kalau misalkan teman-teman itu adalah pegiat media sosial yang aktif, masa iya gitu ya, status-status mah bisa gitu kita nulis, story-story mah kita bisa kita nulis, kita buat. Gitu kan. Atau hal-hal yang lain lah ya. Kita kadang juga curhat atau apapun di media sosial kan sebenarnya itu adalah bentuk bentuk karya gitu ya. Walaupun mungkin belum bentuknya ke sastra gitu, tapi memang itu kan juga sebuah karya tulis. Kalau kita misalkan mau gitu ya, dikumpul-kumpul status kita dari zaman kapan tuh ya, itu kan misalnya bisa jadi sebuah tulisan. Oke. Atau mungkin yang paling sederhana karya sastra, bukan sederhana sih ya bahasanya. Yang paling umum, yang menurut orang mungkin paling simpel, mudah, itu adalah bikin puisi gitu ya. Bikin puisi ya, kayaknya semua orang juga bisa ya. Selama punya perasaan, selama punya hati, ya, puisi itu menjadi suatu hal yang eh, saya pikir bisa diciptakan, gitu ya, bisa dikreasikan oleh setiap dari kita. Walaupun memang gitu ya, ada istilah puisi itu adalah bahasa tertinggi dari manusia, gitu ya. Sehingga memang kadang tidak semua orang bisa paham gitu ya dengan puisi-puisi yang kita kita buat. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa menyampaikan perasaan gitu ya, mengeluarkan apa namanya ya ganjalan-ganjalan hati gitu ya, atau eh, sesuatu hal yang akhirnya itu mensimbolkan tentang siapa sih kita gitu ya, tentang mensimbolkan tentang hmm, bagaimana cara berpikir kita, pola pikir kita dan seterusnya. Oke, saya pikir tidak akan ada yang masuk lagi mungkin. Jadi kita ada di jumlah 12 orang dengan saya gitu. Jadi ada 11 orang dari teman-teman semua yang sudah hadir ya. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan program kita nanti ke depannya tentang bagaimana terus atau tentang apa, tentang bagaimana dan juga mungkin hal-hal yang nanti kurang difahami boleh langsung ditanyakan ya. Saya saat ini asumsikan bahwa teman-teman itu paham ya, paham tentang apa yang akan kita buat itu setidaknya ada dua kategori ya. Ada kategori menulis fiksi dan juga ada kategori menulis non fiksi. Gitu. Tadi beberapa yang saya ngobrol ya ada Mas Afif, ada Bunda Igus, gitu. Kemudian Mbak Ira, ya. Ya mungkin tadi Mas Afif mungkin udah ke arah non fiksi ya. Bunda Igus juga ya non fiksi, apalagi dengan background dosen gitu ya akademis ya itu mungkin itu menjadi bahasa sehari-hari. Tapi mungkin saya yakin juga kebanyakan nanti teman-teman itu kan ada yang pengen bikin novel gitu ya, atau bikin cerpen, atau mungkin ada yang mau bikin puisi juga kumpul puisi nggak boleh ya. Kita tidak batasi sampai mau apa juga boleh ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar.
Ya, selamat datang untuk teman-teman semua di penulis subuh. Oke, ini narasi ya, narasi yang ingin saya sampaikan tentang penulis subuh itu. Kenapa kita harus kasih nama penulis subuh? Gitu. Apakah nanti kita menulisnya di jam-jam subuh? Teman-teman siap nggak kalau nulis jam subuh? Tapi yakinlah atau percayalah, gitu ya. Saya adalah termasuk orang yang menulis di subuh. Ya, saya bangun jam 3 atau jam 2 atau jam 4 gitu ya. Sebelum subuh lah ya. Karena saya seorang muslim gitu ya. Sebelum sholat subuh, saya buka laptop, saya buka buku, baca buku, saya tulis-tulis apa yang ingin saya tulis. Itu tulisnya di subuh. Nah, dari sana akhirnya saya kepikiran gitu ya. Saya kepikiran, mau bikin gitu ya, komunitas penulis subuh. Nah, keren nggak? Keren ya, penulis subuh. Tapi subuh itu maksudnya gimana? Nah, Jadi coba ya saya baca narasi yang saya buat. Program penulis subuh adalah ide yang luar biasa menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat. Karena menulis di waktu subuh memanfaatkan ketenangan pagi untuk mendorong kreativitas dan produktivitas. Dari perspektif kami, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kamu kembangkan dari program ini. Ya, itu ya. Jadi subuh ini adalah simbol ya sebenarnya yang ingin saya angkat adalah tentang simbol komitmen dan kedisiplinan. Bagi saya yang muslim atau mungkin juga bagi teman-teman yang muslim gitu ya. Jadi izin saya menyampaikan. Subuh itu kan menjadi sebuah pembeda ya, pembeda tentang orang-orang yang memang eh, disiplin gitu ya, komitmen gitu. Ya hatta mungkin kita ada yang sholatnya atau subuhnya terlambat atau bahkan ada yang terlewat gitu. Tapi nah disitulah yang memang akhirnya menjadi sebuah pembeda tentang siapa diri kita gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang mau komitmen gitu ya dengan keyakinan-keyakinan kita dan kita mampu untuk bersakit-sakit ya dengan eh, rutinitas yang kita jalani ya. Rutinitasnya itu tapi bukan sekedar rutinitas. Kenapa? Karena memang di situ ada aspek disiplin, ya. Ada disiplin yang kuat yang dimana pada akhirnya itulah yang membedakan antara seseorang yang memang punya daya juang atau hmm, ya istilahnya kurang gitu ya daya juang. Oke, itu ya. Jadi filosofinya seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi apakah nanti penulis subuh nulisnya di subuh ya bisa jadi ya, bisa jadi. Atau apakah nanti kita zoomnya di subuh atau di dini hari itu juga bisa jadi. Tergantung nanti bagaimana kita bisa bersama-sama komitmen kita sekuat apa nih gitu ya, di penulis subuh. Saya saya tekankan. Tadi saya bilang, sekarang itu ada sekitar 280 lah, 280 peserta. Semuanya sama datangnya, daftarnya sama. Apa yang mereka sebutkan? Ingin menghasilkan karya, ingin menulis gitu. Dan sampai mereka bilang, ya saya ingin belajar untuk lebih komitmen, lebih disiplin dalam menulis. Faktanya gitu ya, faktanya itu kebanyakan bertahan itu sekitar 1 pekan, gitu, 2 pekan. Setelah itu ya sedikit segelintir lah yang hingga hari ini masih berjalan gitu ya untuk melaporkan atau ngasih report gitu kan bahwa hari ini sudah nulis Kang, saya udah nyelesain tugas gitu kan. Udah beres nih tulisan saya yang hari ke-12 dan hari ke-15 dan seterusnya. Bahkan ya tadi di awal-awal mereka aktif tapi setelah itu bahkan gitu ya kita tanya gimana pada bisa nggak ikut Zoom atau kelas malam ini. Bahkan tidak ada respon. Gitulah faktanya. Tapi ini jangan jadi afirmasi ya buat teman-teman semua. Ini ini tidak saya maksudkan sebagai afirmasi buat teman-teman semua, tapi saya harapkan ini menjadi sebuah tantangan kita nanti ke depannya itu seperti itu. Tantangannya itu bukan di di kami ya atau di panitia. Tantangannya itu adalah saya balikan lagi. Tantangannya itu ada di diri kalian masing-masing. Ketika memang bisa untuk bertahan ya insya Allah gitu ya kita akan ketemu dengan hasil yang apa yang kita cita-citakan ingin menulis menerbitkan karya
tulis, insya Allah sampai. Ingin apa namanya cari penghasilan juga dari tulisan-tulisan kita juga insya Allah sampai ke sana. Selama apa? Selama memang kita bisa bertahan. Kita punya nafas yang panjang untuk ya untuk sampai ke sana gitu. Untuk sampai ke sana. Jadi program ini diharapkan tidak diikuti karena FOMO gitu ya atau karena hal-hal yang akhirnya wah ini kayaknya bagus nih ikutan. Nah, apalagi cuma 25.000 gitu ya pendaftarannya. Nah, ini jangan sampai karena alasan-alasan itu memang harus berasal dari suatu hal yang kuat gitu ya. Niat yang kuat dan pada akhirnya kita membutuhkan kita akan minta tentang sebuah kedisiplinan ya bagi teman-teman semua. Oke, seperti itu. Ya, dari perspektif kami ada beberapa hal menarik yang bisa dikembangkan dari program ini. Yang pertama adalah ritual pagi untuk kreativitas. Waktu subuh adalah saat ketika pikiran masih segar dan suasana tenang bisa membantu para penulis fokus dan menggali ide-ide baru. Inilah nilai jual utama program penulis subuh dan insya Allah dengan menawarkan sesi-sesi inspiratif lainnya setiap pagi. Teman-teman sekalian, banyak peserta pada akhirnya mereka akan memilih alasan sibuk, ya nggak ada waktu, gitu. Atau nulis malam itu kecapean, siang bekerja, pagi ngurus rumah, misalnya, kalau ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya dengan nama penulis subuh ini sebenarnya udah nggak ada alasan tuh, nggak ada alasan kalian sibuk gitu, nggak ada waktu. Ya kenapa? Ya kan namanya aja udah penulis subuh. Jadi kalau misalkan nulisnya di siang ya ya kita mah ya pasti sibuk atuh gitu ya ya pasti repot dengan pekerjaan-pekerjaan kita gitu kan karena apa karena mungkin atau mungkin bukan mungkin ya saya sih yakin gitu ya menulis itu bukan bukan aktivitas utama dari teman-teman semua betul nggak ya atau mungkin ada sebagian yang saya lihat sih memang ada yang kadang ya daftar ke kita tapi misalkan foto profilnya itu udah atau di WhatsApp-nya tuh udah judulnya tuh writer gitu, penulis ya. Nah, itu juga ya kadang saya mikir ah, ini mah orang-orang yang kepo aja nih gitu dengan penulis subuh. Jadi apa namanya? Ya ya mereka mungkin aktivitas utamanya adalah menulis gitu. Atau bolehlah kita sebut udah jadi penulis gitu. Jadi sehingga mereka mau pagi, siang, sore, malam ya emang kerjaannya menulis. Tapi kebanyakan kan yang daftar di kita itu sekarang ini bukan artinya teman-teman nggak bisa nulis ya, tapi bukan setidaknya kebanyakan bukan profesinya itu adalah penulis, betul nggak? Ya tadi ya misalkan dosen gitu, ya mungkin nulis tapi nulisnya mungkin hal-hal yang memang terkait dengan bidangnya, gitu. Atau mungkin terkait dengan hal-hal yang memang dijadikan beban kerjanya untuk ya untuk teman-teman gitu. Atau yang guru atau mungkin juga yang apalagi yang kerjanya kantoran gitu atau yang kerjanya entrepreneur gitu ya pengusaha kayaknya nulis itu menjadi suatu hal yang ya apa sih ngapain sih nulis gitu ya toh kita udah punya penghasilan gitu ya atau mungkin bisa dibilang hobi tapi kalau hobi dirutinkan kayaknya juga agak agak capek gitu ya ya kita ngapain kita tiap hari nulis kalau cuma untuk ngejar ngejar hobi oke seperti itu ya jadi ya memang dengan judul penulis subuh ini adalah kalau bisa ya kalau bisa kita akan challenge teman-teman itu nulisnya itu adalah di subuh. Nah, itu kalau bisa, tapi pada akhirnya nanti kita akan lebih ringan lagi adalah nggak masalah, nulisnya boleh kapan aja, tapi saat pengiriman tugasnya itu nanti tidak boleh lebih dari waktu subuh. Ya, bisa dipahami ya sampai situ ya. Oke. Kemudian kita juga akan membentuk sebuah komunitas yang kuat, ya. Membentuk sebuah komunitas penulis yang bangun pagi bersama untuk menulis bisa memberikan rasa kebersamaan dan dukungan.
Kamu bisa mengadakan diskusi atau sesi berbagi pengalaman setelah menulis, membangun semangat kebersamaan di antara para member. Ya, nah kita ini ki- di flyer mungkin yang teman-teman lihat itu adalah tertulis membershipnya lifetime gitu ya. Akhirnya artinya apa? Seumur hidup lah ya bahasanya. Jadi selama grup itu teman-teman masih tergabung di grup, silakan kita akan eh, sharing, akan berbagi gitu ya. Dan berbagi itu sebenarnya nggak mesti dari panitia ya, atau mungkin dari kita yang menyelenggarakan, tapi juga bisa dari antar antar penulis gitu ya. Teman-teman punya blog, punya tulisan atau punya inspirasi, silakan itu bisa dimanfaatkan ya. Saling sharing, saling mengobrol, saling diskusi, saling saling berbagi lah ya antar kita. Jadi kita akan membentuk sebuah komunitas yang kuat ke depannya. Bahkan nanti kalau sudah agak stabil ya untuk apa namanya ya untuk finansialnya ataupun untuk keanggotaannya ya kita akan sampai ke ya kopdar offline gitu ya acara-acara offline kita akan helat lah ya untuk penulis subuh ini. Yang ketiga jelas ya tadi meningkatkan kedisiplinan bagi penulis. Kedisiplinan yang seringkali menjadi kunci untuk produktivitas jangka panjang. Dengan menulis di waktu subuh, kamu menggabungkan praktik kedisiplinan dengan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan menulis. Yang keempat adalah kontennya terfokus. Fokus di sini adalah nanti kita arahkan ya, atau mungkin juga kita akan tagih ya komitmen dari teman-teman semua. Mau nulis apa, gitu ya, terus sudah nulis atau belum, dan ya lain-lainnya kita fokuskan ya ke arah mana yang akan kita tuju. Jadi program ini mengarahkan peserta pada berbagai bentuk tulisan mulai dari cerita pendek, blog, puisi, atau bahkan pengembangan proyek menulis yang lebih besar seperti buku. Ya, tadi yang mau menerbitkan buku kita akan ajak ya, kita arahkan untuk teman-teman semua bisa lebih fokus. Kamu bisa membuat tantangan menulis mingguan atau bulanan agar peserta terus termotivasi. Yang kelima, keuntungan psikologis. Penulis di pagi hari juga memiliki manfaat psikologis, pikiran tenang dan bebas dari distraksi, sehingga kemungkinan refleksi diri yang lebih dalam dan pengembangan ide-ide kreatif yang lebih baik. Penulis subuh seiring waktu akan disempurnakan dengan lebih baik. Penulis subuh bisa jadi platform yang menginspirasi bagi penulis untuk lebih produktif dan terhubung dengan sesama penulis lainnya. Oke. Ini mungkin lebih agak teknisnya ya nanti ya. Jadi untuk bergerak mencapai tujuan, maka dibentuklah suasana kompetitif dalam program penulis subuh. Kami merancang beberapa elemen yang mendorong partisipasi aktif dan sehat antar member. Berikut adalah beberapa ide yang bisa membantu. Satu, adanya nanti tantangan harian atau mingguan. Terdapat tantangan menulis harian atau mingguan dengan topik tertentu, misalnya tentang menulis cerita pendek atau artikel inspiratif berdasarkan tema yang ditentukan dan dengan tenggat waktu yang jelas untuk meningkatkan adrenalin dari menulis. Udah apa ya menulis subuh ya ditantang juga ya nggak masalah ya. Kalau yang mau ikutan-ikutan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang pasti tantangan harian dan mingguan itu menunjukkan tentang karena nanti ada beberapa peluang yang ingin kita sampaikan misalkan teman-teman ada lomba nih dari Gramedia misalkan temanya menulis esai misal ya. Kan keren ya kalau misalkan oh penulis subuh ada yang juara nih dapet gitu, ya atau mungkin tadi kalaupun mungkin tidak tantangannya bukan dari luar gitu tapi mungkin dari kita sendiri yang akan kasih tantangan nanti ada tantangan misalkan walaupun misalkan proyek bukunya tentang non fiksi tapi kita coba tantang nih kita nulis fiksi misalkan ayo Mas Afif tulis cerpen dengan minimal 5.000 kata gitu bisa yang menceritakan tentang indahnya Balikpapan misalkan atau romantisme romantisme Balikpapan. Ini Balikpapan kan banyak ya apa namanya penulis-penulis sastra di sana ya.
apa saya lupa ya. Balikpapan atau Samarinda ya, yang ini banyak lah ya, pokoknya Kalimantan Timur kayak gitu. Orang-orang besar penulis sastra Indonesia. Kemudian sistem poin dan penghargaan. Nah, karena ada tantangan gitu ya, berarti kita akan bikin sistem poin yang sudah store, misalnya tulisan update projectnya ya kita kasih skor 1 poin setiap hari misalkan. Jadi kalau misalkan 30 target 30 hari atau 60 hari gitu kan untuk jadi buku berarti maksimal kita harus mengumpulkan 60 poin misalkan. Sehingga nanti itu jadi apa? Jadi pemicu ya, jadi motivasi buat kita tentang komitmen kita tuh terukur gitu. Disiplin kita itu ada nilainya, ada suatu yang memang eh, tampak gitu kan. Oh ternyata selama ini yang memang sebenarnya ya, masalah kita tuh bukan masalah nggak bisa nulis, tapi masalah kita tuh adalah masalah di disiplin. Ya, ya percaya deh ya sama saya. Nulis mah bisa, gampang. Yang susah itu konsistennya, gitu. Istiqomah. Oke, kemudian leaderboard. Nah, leaderboard ini kayak papan ini ya, papan skor. Ya nanti kita buatkan gitu ya. Ada sekarang nih di grup 9 ada berapa ya? Tadi 20 orang ada nggak ya? Ada kayaknya. Ya, 20 orang nanti ada leaderboardnya tadi yang Mas Afif nanti skornya berapa per hari ini. Eh, ada Igus, Kak Ira gitu kan dan seterusnya. Kedisiplinannya itu berapa skornya selama sebulan ya. Ya anggaplah ini kita lagi kuliah ya. Anggaplah kita jadi lagi kuliah. Tapi jangan jangan kira saya dosennya enggak ya. Saya juga mungkin saya lebih ke asdos lah ya. Biar kita sama-sama kuliahnya bareng. Jadi saling belajar, saling mencari ilmu. Cuman memang masalahnya dosennya adalah ya kita semua lah ya. Kita akan nanti saya minta mungkin nanti ya termasuk tantangan harian atau tantangan pekanannya itu adalah eh, saya minta teman-teman nanti apa namanya tadi ya menulis tentang opini ataupun juga memang menulis jurnal ya, jurnal harian tentang eh, ikut di penulis subuh itu coba disampaikan gitu ya. Apa yang jadi kendala misalkan susah bangun gitu misalkan atau susah terlalu sibuk atau malah hilang motivasi dan lain semacamnya. Nah, kita coba yang punya apa namanya? eh, yang terbiasa nulis jurnal ke sana ya saya mungkin nanti kita akan bikin podcast ya. Podcast antara member penulis subuh ya tentang pengalaman-pengalaman gimana sih kita hmm, ya bergabung di penulis subuh ini. Lanjut ya, kita kontes menulis bulanan ya sama lah ya. Intinya mah. Kalau misalkan nanti ada giveaway juga bisa nanti kita upayakan. Kemudian peer review kompetitif diberikan kesempatan bagi member untuk saling mereview. Setiap review dapat poin, oke ini juga teknis ya. Nanti saling mereview, yang bisa mereview kita kasih poin tambahan. Kemudian event spesial, mungkin lah kayak kopdar-kopdar gitu ya. Atau mungkin juga nulis bareng. Tadi ya antologi gitu. Yang rame-ramenya. Ya, tadi kan ada project sendiri gitu kan, tapi juga kita bisa ngadain project bareng-bareng. Termasuk memang yang menurut kami misalkan ini bisa bisa malah lebih menghasilkan ya. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk nambah-nambah penghasilan lah ya. Kayak gitu. Kemudian tantangan write or eliminate, ini juga sama ya, tentang mengeliminasi penulis ya, ataupun juga yang terkait dengan poin ya, sistem poin yang akan diberlakukan. Intinya nanti kurang lebih kita wajib menulis setiap harinya, tapi juga di sisi lain, selain menulis yang memang menjadi tujuan kita di awal, tadinya mau bikin buku, bikin ya anything lah ya yang memang jadi tujuan teman-teman ikut gabung ke sini, silahkan dikerjakan setiap hari. Tapi di samping ada
setiap harinya juga ya kita akan bentuk tantangan-tantangan lain yang tadi sebenarnya itu adalah mendukung, mensupport untuk project dari teman-teman juga. Nah, ini ya beberapa hal yang terkait dengan secara global program yang akan kita jalani nanti. Gimana? Ada sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang tidak difahami? Sebelum saya mulai langsung ngasih tugas untuk besok. Paham lah ya? Lulus butuh apa ya? Di chat oh ada nih yang nanya. Silakan. Eh, mau konfirmasi aja. Oke. Berarti nulis subuhnya itu misalnya ada kayak Zoom gini juga. Terus kita nulis bareng-bareng di waktu Zoom bareng-bareng atau kayak kita ya udah dikasih tantangan terus kita nulisnya terserah kapanpun yang penting di submitnya subuh gitu. Ya, nanti di apa ya? Enggak sih ya, enggak nulis bareng di Zoom atau kayak kita kayak kopdar offline enggak ya. Kalau kalau misalkan bisa kopdar offline itu lebih bagus. Misalkan karena saya di Bandung misalkan, ah udah deh member orang Bandung nanti kita kumpul di Taman Lansia misalkan ya. Oke, kita akan nulis bareng. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk teman-teman yang yang jauh gitu kan, maksudnya yang jauh dari Bandung ya, jauh dari Bandung, kita mungkin nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya tantangannya lebih ke apa? Dalam 24 jam misalkan, ya, dalam 24 jam cobalah untuk menulis apa namanya tuh show don't tell ya, maksudnya show ya tentang teknik salah satu teknik dari menulisnya. Ini mungkin tujuannya adalah untuk kita pertama pengetahuan kita atau juga mungkin tadi kebiasaan atau membuat gaya nulis kita lebih tadi ya kalau misalkan Bunda Ibu tuh pengen agak santai. Nah, jadi biar kita terbiasa dengan tulisan-tulisan yang tidak baku gitu ya, ataupun juga yang tidak kaku. Tantangannya lebih ke hal-hal yang sebenarnya global ya, global kayak gitu. Jadi nggak sampai ke kita Zoom hari ini malam ini dalam waktu 1 jam misalkan ya kita menulis bareng enggak ya. Jadi mungkin lebih ke harian ke 20 per 24 jam lah gitu. Jadi mau nulisnya di pagi, siang, sore, malam terserah. Yang penting nanti misalkan dikumpulkan tidak lebih dari jam 4 subuh misalkan atau jam 5 subuh gitu. Jadi semakin lebih cepat ya lebih baik karena kalau misalkan apa lebih itu ya berarti kita termasuk orang yang tadi ya ya failed gitu ya gagal memenuhi tantangan. Jadi tapi ini juga jangan jadi beban ya, jangan jadi beban. Kita harapkan menulis ini sangat apa ya menjadi proses yang menyenangkan ya bukan menjadi proses yang menyebalkan gitu. Tapi ya harapannya kita ke sana. Tantangan ada, ikuti ikuti aja gitu. Soal apa dapat poin atau enggak berhasil atau enggak nah, itu mah nanti sekian lah. Yang penting saya ingin kita berkumpul berkelompok kita sama-sama mensupport gitu ya. Kita sama-sama berbagi tentang pengalaman tentang problem menulisnya apa ya di share dan termasuk tadi ya, yang penting kita sama-sama senang gitu ya. Sama-sama senang ada di grup penulis subuh ini. Oke, gitu ya Mas Afif ya. Siap. Siap ya. Barusan juga ada pertanyaan ya. Nanti di share. Ya, nanti ini filenya akan saya share sehingga teman-teman bolehlah baca-baca dikit ya. Apakah ini langsung menulis? Tidak diajarkan dulu cara penulisan yang baik. Bagaimana mulainya? Oke. Mbak Deca ya. Mbak Deca ya. Saya masih Deca. Ya, langsung nulis. Tapi tenang ya. Nanti kita ada sedikit panduan, tapi nggak banyak-banyak ya. Sedikit panduan ya. Jadi tenang. Karena saya paham ya. Ada yang mungkin
masih loh kok langsung apa ya? Ya saya paham lah ya, maksudnya kita jadinya juga bingung juga menulis apa kalau misalkan langsung ujug-ujug langsung diminta menulis. Ada ya, ada nanti kita akan panduan, tapi sedikit ya, sedikit. Lebih banyaknya nanti mungkin materinya sebenarnya lebih kepada motivasi yang akan saya sampaikan. Karena tadi yang akan kita rawat, yang akan kita jaga dari kondisi teman-teman itu adalah disiplinnya gitu ya. Soal teknik itu nomor dua lah gitu ya. Yang penting mah disiplin nulis gitu ya. Bab satu kerjain aja dulu gitu ya. Bab dua kerjain aja dulu. Bab tiga kerjain aja dulu. Gak usah pikirkan tata bahasa gitu ya. Terus jumlah berapa kata. Ya, walaupun nanti nanti ada target hariannya misalkan nulisnya minimal 500 kata misalkan. Atau misalkan tadi ya revisi, editing itu mah nanti belakangan. Yang ingin saya tekankan dulu di awal-awal ini adalah gimana caranya teman-teman punya kebiasaan menulis. Ya, dan kebiasaan itu kan dibentuknya dari mana? Ya dari disiplin kita, dari konsistensi kita melakukan suatu hal yang apa ya? Ya membentuk kebiasaan gitu ya, membentuk kebiasaan sehingga kalau sudah biasa ya barulah nanti kita akan pikir, oh kayaknya tulisan saya ini agak terlalu kaku, oh agak apa ya nggak fokus atau melenceng dari outline yang dibuat dan seterusnya seterusnya. Ya, jadi apakah langsung nulis? Ya, langsung nulis, tapi kita ajarkan juga seiring lah ya, seiring. Oke, Mbak Deca ya. Kemudian Mbak Ira, silakan open mic. Apa yang disampaikan? Oh, ya, iya, maksudnya gini, ini kan tadi kata Kang Aan, nanti ada challenge gitu. Maksudnya nih malam ini kan kita udah nge-zoomin secara teknis, memang belum saya pahami banget gitu ya. Terus maksudnya besok pagi itu kita nulis sendiri, maksudnya ide saya sendiri original atau nulis langsung yang KAan challenge gitu atau eh, terserah deh nulis apa gitu. Kan agak bingung juga tuh ya. Ya, ya. Ya kayak misalnya gini, misal saya pengennya nulis novel misalnya gitu ya. Hmm, Nah, apakah saya harus nulis sesuai novel yang saya mau atau saya mengerjakan challenge dari Kang Aan atau dua-duanya nih challenge iya, novel yang saya mau tulis juga iya gitu. Terima hmm. kasih Kang. Oke. Ya, pertama untuk besok, teman-teman sebenarnya enggak. Sebenarnya mulai nulisnya itu saya minta nanti hari Senin sebenarnya. Atau bukan hari Senin. Hari Senin itu dikumpulkan. Jadi ya besok nulis gitu, tapi kumpulkannya hari Senin. Ya, sebelum subuh, gitu. Hari Senin sebelum subuh. Tentang apa? Nulis tapi bukan masuk dulu ke nulisnya. Ya. Jadi kita akan masuk ke, nah ini nih, saya sudah siapkan. Pertama nanti memilih genre dulu. Ya, teman-teman silakan merenung dulu, meditasi boleh, konsultasi sama ustadz boleh, gitu. Atau sama siapapun yang menurut teman-teman paling cocok, gitu. Atau mungkin mau cari ilham di mana gitu ya, boleh. Ya. Teman-teman besok, saya kasih waktu 24 jam lah ya, itu panjang banget. Tuh, ya. Walaupun tadi kan udah ada yang spill nih, saya mau nulisnya ini, gitu. Tapi mungkin sebagian yang lain, saya mau nulis apa ya? Nah, besok itu kita belum belum nulis. Ya nulis sih, tapi nulisnya dikit banget sebenarnya. Nulisnya adalah genre apa yang akan teman-teman tulis selama mengikuti program penulis subuh ini. Ya, itu nanti saya jelaskan ini ya, genre itu apa, beberapa hal. Nah, yang kedua, setelah genre, teman-teman bikin judul. Ya. Setelah genre, teman bikin judul. Judul dari kalau misalnya mau buku ya judul bukunya apa,
bikin aja dulu, nggak mesti dipikirkan, "Ah, ini kayaknya kurang bagus nih, nggak apa namanya, nggak eye catching judulnya, atau terlalu pendek atau terlalu panjang atau tidak menjual gitu." Nah, itu pikirkannya nanti belakangan. Yang penting ada judulnya dulu. Misal, saya mau menulis novel tuh, judulnya tentang buku diari ayah gitu. Misal, misal gitu. Ya udah, tulis aja dulu itu. Setidaknya dari situ teman-teman gambar nih dalam program nanti itu kita udah siap gitu ya. Genrenya apa, judulnya apa. Bahkan kalau misalkan lebih mau lebih apa namanya lebih oke lagi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa desain atau bisa menggunakan Canva tuh gampang banget gitu. Bikin aja kotak gitu persegi, tulis judulnya seolah-olah buku teman-teman itu udah jadi. Seolah-olah walaupun baru cover ya, covernya bikin cover gitu, ya, dari buku yang akan teman-teman terbitkan. Ya. Walaupun mungkin nulisnya belum, tapi covernya udah beres. Nah itu kalau bisa sampai ke sana itu keren banget. Tapi tujuannya sebenarnya bukan bukan ke estetika bikin covernya, tapi adalah tentang teman-teman kita mulai dari akhir, dari ujung nanti akhir program ini kita tuh mau menghasilkan apa, tujuannya mau kemana, ya. Mau nulis novel, mau nulis cerpen, nulis fiksi ilmiah atau mungkin apa namanya, mau skripsi pun is oke, mau tesis pun is oke. Cuman kita mulai dari belakang, dari akhir. Oh ternyata udah jadi nih buku saya tentang judulnya Diari Ayah. Misalkan. Nah itu nanti boleh tuh di print, tempel tuh di dinding gitu ya, tembok gitu ya, atau di tempat yang mungkin bisa kelihatan. Nah itu jadi motivasi kita. Tuh. Kemudian tadi kalau misalkan kita udah apa namanya rutin mau nulis novel harian, tiba-tiba saya juga ngasih tugas gitu ya. Kita cobain nulis bebas misalkan. Targetnya 1.000 kata. Mana tuh yang harus didahulukan? Coba diceritain latar belakangnya Jawabannya gimana. adalah terserah ya. Jawabannya terserah. Ya. Teman-teman kalau misalkan, karena gini, mana yang paling mungkin bisa teman-teman dahulukan, ya itu dahulukan. Ya. Kalau misalkan kadang gitu ya, kadang ketika mau nulis proyek kita, gitu, novel atau buku apapun itu, kalau kita terlalu rutin juga, itu malah membuat cerita kita makin lemah gitu ya, makin kabur. Makanya misalnya kalau ada tugas pengalihan, ya boleh tuh kalian lepasin dulu tuh, simpan dulu project novelnya, ngerjain tugas dulu. Itu juga nggak masalah. Tapi kalau masih on fire gitu ya, untuk tulis di project kita sendiri, ya udah tugasnya nanti boleh belakangan. Masalahnya adalah cuman di poin. Teman-teman mau dapat poin atau enggak itu terserah teman-teman. Kalau mau dapat kerjakan, kalau enggak dapat juga ya nggak apa-apa. Gitu. Cuma nanti kan nanti tinggal ini aja, teman-teman kayak murid gitu ya di sekolah. Kalau mau ikut, kalau mau ranking, ranking 1, 2, 3, ya berusaha lah gitu. Tapi kalau misalkan termasuk siswa yang buat apa sih ranking-rankingan gitu, yang penting mau lulus gitu. Nah itu juga nggak masalah. Oke, jadi nggak usah jadi beban pikiran. Yang penting mah tujuannya beres ya, targetnya beres itu aja sih. Jadi ya kadang juga ini tantangan itu bukan bukan untuk apa ya, jadi kita apa ya, wah hebat ya tantangannya beres semua enggak, tapi lebih kepada nanti kan tantangan-tantangan itu dibuat agar kita lebih punya pengetahuan baru, pengalaman baru gitu ya. Kenapa? Karena nanti kan ya siapa tahu teman-teman kan belum pernah nyobain nulis puisi misalkan ya, tantangannya nulis puisi. Ya, ya, ya terus aja. Gitu. Itu kan jadi pengalaman gitu. Kalaupun mungkin nggak mau ngambil pengalaman ya nggak apa-apa. Kita sama-sama nggak rugi ya. Baik dari saya nggak rugi, bagi teman-teman juga nggak rugi. Kalau nggak ngerjain tugasnya. Ya saya juga ya, akhirnya ya kita juga mungkin akhirnya nggak capek gitu harus meriksa tugas teman-teman semua. Toh kalian juga nggak ngerjain. Jadi tapi eh, balik lagi, yang ingin kita rawat itu adalah konsistensi teman-teman, kedisiplinan teman-teman, keistiqomahannya dalam menulis ini.
Gitu Mbak Ira ya. Bisa dipahami Mbak Ira atau ada yang mungkin mau ditambahkan? Udah sih Kang, itu aja. Ya, terima kasih. Siap. Oke. Ya, nanti termasuk materi genre itu kita share ya. Termasuk ya. Tadi kan ya, genre teman-teman besok renungkan, tentukan, dan kerjakan ya. Teman-teman mau nulis apa? Nah, genre gini, saya bagi ini sih apa ya? Ala-ala aja ya. Kita setidaknya ada berapa kategori nih? Ada kategori fiksi, ada kategori non fiksi, ada puisi, ada drama, ada tulisan akademik, tulisan bisnis, tulisan persuasif. Teman-teman cuma memilih itu aja. Cuman beberapa subpoinnya misalkan fiksi itu apa aja? Fiksi itu ada novel, ada cerpen, ada fantasi. Nah ini ya, fantasi, fiksi ilmiah, horor, dan romansa itu sebenarnya bagian dari novel atau cerpen juga gitu. Ya. Teman-teman kayak, ah saya mau novel fantasi, ya. Atau mau novel fiksi ilmiah, ya science fiction, boleh. Novel horor, romansa itu boleh. Tapi itu dalam kategori fiksi. Ya. Teman-teman, misalkan yang mau nulis fiksi, silahkan tentukan. Mau fiksinya itu bukan novel atau kumpulan cerpen, ya silahkan ditentukan. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, saya mau novel fantasi misalkan atau novel romansa. Nah, ini juga silahkan dipikirkan baik-baik seperti itu ya. Kemudian eh, fiksi sama situ udah paham ya. Kemudian ada non fiksi. Berarti kalau non fiksi ya, ah, eh, yang pasti mah fiksi sama non fiksi udah paham ya bedanya ya. Fiksi itu berkaitan dengan ya mungkin bahasa umumnya imajinasi lah ya. Kita berimajinasi tentang hal-hal yang sebenarnya tidak tidak real gitu ya, tidak nyata yang ada di dunia ini. Nah, non fiksi itu ada esai, atau mau nulis biografi, ada mau nulis autobiografi ya. Autobiografi itu berarti kita nulis tentang diri sendiri. Nah, misalkan Bunda Igus tadi ya, saya mau bikin autobiografi diri saya sendiri, wah itu keren banget. Nah, tapi kan autobiografi misal biasanya ngambilnya dari jurnal kita atau misalkan yang bisa nulis diary gitu ya, nulis ya anything lah ya yang terkait dengan catatan-catatan harian kita. Nah, boleh gitu ya, mau bikin autobiografinya. Tapi kalau biografi biasanya minta dituliskan oleh penulis lain. Kemudian ada artikel jurnalistik. Nah, ini mungkin yang punya profesi sebagai jurnalis ya, konten-konten yang berkaitan dengan berita, news gitu ya. Kemudian ada buku panduan, self help, buku yang memberikan nasihat atau panduan untuk membantu pembaca mengatasi masalah tertentu. Nah, ini mungkin yang tadi Mas Afif ya. Ini boleh mungkin ya kalau saya sebutkan ini kategorinya buku panduan ya atau self help gitu. Karena tadi ya berkaitan dengan nasihat gitu ya atau panduan-panduan bagi pembaca mengatasi masalah tertentu. Kemudian puisi. Ya, puisi itu juga boleh ya. Saya ada peserta ya di grup sebelumnya itu beliau mungkin udah agak berumur ya. Udah agak berumur. Ke saya, Kang, saya jadinya mau nulis puisi aja, kumpulan puisi. Ya, menurut teman-teman gampang kan nulis puisi? Insya Allah ya, bagi yang gampang mah gampang gitu ya. Masalahnya gitu ya, mau gampang atau enggak, masalahnya adalah sampai sekarang juga belum ngirim-ngirim. Belum beres-beres juga ya. Ternyata gimana tulisannya, puisinya? Aduh belum, masih sibuk, masih ini, masih itu. Ah.
Nah itu gitu ya. Masalah kita tuh bukan di bisa nulis atau enggaknya gitu. Itu kan nomor dua lah masalahnya. Masalah kita itu adalah mau atau tidaknya kita memulainya. Ya ini apa namanya? Berdasarkan kisah nyata di penulis subuh. Ya. Oke, itu puisi. Kemudian atau yang mau nulis teks drama, boleh tuh yang kerjanya di sanggar-sanggar gitu atau di ya yang jadi script writer ya, script writer di production house tertentu ya, itu biasanya teks-teksnya teks drama ya, dialog-dialog, naskah untuk film, untuk apa namanya? Pentas seni gitu ya dan semacam. Nah, bagi yang ingin fokus dulu di tulisan akademik juga boleh skripsinya gitu ya, tesisnya ya. Yang pasti kalau akademik semakin tinggi saya nggak bisa apa ya, ya nggak bisa mensupervisi lah ya. Itu silakan itu nanti didiskusikan dengan eh, apa dosen-dosen terkait. Tapi kalaupun nanti dari sisi apa namanya ya, ya tetap mungkin kalau misalnya kalau kita ditanya ya kalau ya kita akan jawab semampunya kita. Kita akan kasih arahan sepengetahuan kita. Tapi balik lagi kalau ini akademik, jadi mungkin itu urusannya dengan dosen-dosen pembimbingnya masing-masing. Tapi kalau mau saya ikutan di penulis subuh mau nulis akademik juga nggak masalah ya. Itu biar jadi misalkan penulis subuh itu jadi motivasi ya, motivasi bagi teman-teman semua. Oke, kemudian tulisan bisnis ya, bagi yang suka bisnis atau misalkan yang suka nulis-nulis di tabloid, majalah, koran gitu, dan semacamnya yang terkait dengan eh, keuangan, misalnya proposal, ya ini juga boleh ya, tulisan bisnis. Tulisan persuasif, tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca seperti editorial, iklan, atau konten pemasaran. Ini kayak lebih ke bikin apa namanya flyer gitu ya, bikin apa lagi buklet gitu, ya. Kompro, persuasif lah ya. Itu saya kategorikan sebagai persuasif. Nah, ini tugasnya nih. Tentukan genre apa yang akan menjadi proyek menulismu di program penulis subuh. Karena program ini cukup panjang, jadi pikirkan dengan bijak. Waktunya paling, misalkan kita akan kasih kesempatan 30 hari pertama aja ya, proyek ini. Selama 30 hari ini usahakan beres. Tuh. Tapi misalkan nanti, waduh 30 hari juga kejar, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ingat ya, membership kita lifetime ya. Jadi selama teman-teman gabung di grup ini, nggak bosen, masih dirasa ada manfaatnya, silahkan ya. Kita chit chat, kita ngobrol, kita diskusi tentang project dari kepenulisan teman-teman semua. Dan nggak mesti ngebahas soal teknis ya. Ngebahas soal motivasi juga nggak masalah. Misalkan, aduh gimana caranya membagi waktu misalkan ya. Manajemen waktu untuk bisa menulis dengan disiplin. Nah, coba kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Kemudian setelah memilih genre, tentukan judul karya tulis yang akan kamu buat. Ya, jangan ragu. Nanti bisa kita ganti kalau memang judulnya dirasa kurang pas. Oke, ini terkait dengan memilih genre. Nanti saya share di grup. Dan terakhir ya sebelum ini. Nah, ini sebenarnya ini yang agak sedikit menantang ya. Jadi sebelum nulis, nah, yang paling menantang itu adalah genre judul mungkin bisa kita renungkan ya. Tapi yang satu ini adalah kita butuh menulis, tapi menulisnya nggak menulis bab satu bab dua enggak, tapi kita ibaratnya bikin kerangka atau outline dari tulisan kita. Ya, saya yakin sih ya, saya yakin. Kalau kita udah punya
apa namanya genre yang dipilih, punya judul yang ingin kita buat, ya seharusnya outline itu muncul gitu. Kerangka itu muncul gitu. Meskipun itu masih sangat kasar, tapi setidaknya kita secara alamiah selalu ada blueprint gitu ya. Ada map, ada peta kemana kita mau menuju. Kenapa tadi saya katakan pertama kita harus tentukan tujuan, tentukan genre, tunjukkan judul, karena itulah yang akan jadi tujuan kita. Ya, teman-teman mau ke Surabaya, teman-teman harus tahu arahnya kemana aja. Ya, nah, outline ini ibaratnya map, ibaratnya peta. Gimana caranya kita bisa sampai ke tujuan tersebut. Kita mau bikin berapa bab, kita bab satu mau tentang apa, tentang perkenalan misalnya, tokoh, dan seterusnya. Bab dua apa, bab tiga apa, dan seterusnya, seterusnya. Oke. Nah, nih, jadi 24 jam ya. Setelah ini saya tutup gitu ya, Zoom-nya kita bubar gitu ya. Di malam ini, teman-teman harus memikirkan tiga hal ya. Pertama, genre. Saya pikir ini paling mudah ya. Pasti kalian udah punya genre masing-masing, favorit kalian masing-masing gitu. Yang kedua adalah judul, itu agak mikir sedikit. Yang ketiga, lebih mikir lagi sedikit, adalah membuat outline atau kerangka tulis. Ya, ini juga nanti saya share ya. Ini contoh. Cuma ini contohnya adalah contoh fiksi ya, novel. Gimana dengan non fiksi? Nah, sebenarnya ini gampang banget ya. Non fiksi juga saya yakin teman-teman tinggal buka buku referensi atau pengalaman-pengalaman teman aja dulu ya. Dan outline ini bukan hal yang eh, harus selesai ya. Misalkan outline-nya baru 3 bab dulu nggak masalah gitu ya. Nanti setelah 3 bab beres kita bikin outline lagi ke 4, 5, 6. Jadi yang penting adalah outline itu jangan terlalu banyak diubah ya. Mending kita sedikit-sedikit satu bab misalnya daripada misalkan kita langsung ke 10 bab, 20 bab gitu ya. Tapi kemudian kita nanti pengen mengkoreksi tengah-tengah. Nah, itu yang dihindari ya, yang harus kita hindari. Kenapa? Kalau misalkan kita koreksi tengah-tengah, ya tadi kita akan habis energi ya. Kita akan habis energi. Ibaratnya kalau tadi ya, kalau perjalanan kita ke Surabaya, kita akan lebih duluan habis bensin daripada sampai ke tempat. Ya. Makanya saya katakan lagi ya, revisi itu nanti di belakang. Ya. Review, revisi itu nanti belakangan lah. Yang penting kita sampai dulu ke tujuannya. Ke Surabayanya kita sampai dulu. Jadi jangan baru nyampe apa misalkan Semarang gitu ya. Kita revisi ya. Saya yakin ya, hakul yakin ya. 90% atau 95% orang yang merevisi di tengah-tengah, nah, tulisannya nggak akan beres. Gimana kalau malah ngedoain sih, bukannya disupport. Nggak, ini mah lebih ke pengalaman fakta. Semakin banyak kita revisi, tulisan kita nggak akan beres. Itu aja sih. Sampai dulu, baru revisi. Oke? Selesaikan dulu targetnya, tujuannya capai, baru sempurnakan di akhir. Apalagi gini, kalau mikir, ada yang mikir tulisan pertama itu akan sempurna, berarti dia nggak bisa nulis. Gitu. Itulah orang yang nggak bisa nulis. Kenapa? Ya gimana cara? Kalian pernah nonton film SpongeBob gak? Saya ingat ya, SpongeBob itu suruh nulis apa ya, pokoknya. Tapi huruf pertamanya itu dia pakai kayak kaligrafi indah gitu. Nah ini tipikal-tipikal perfeksionis itu pengen indah di awal. Gitu. Perasaannya dia akan indah terus sampai akhir. Tapi yang tantangannya adalah ketika kita apa ya punya perasaan seperti itu, kita hanya akan tergoda untuk terus merevisi tulisan-tulisan kita dan pada akhirnya gak beres. Kenapa? Capek, habis bensin. Bahkan dengan istirahat pun ya, kita akan nantinya jadi lebih banyak istirahat sehingga nanti kita lupa dengan tujuan kita mau kemana. Nah, itulah fungsinya dari outline.
Oke ya, ini nanti saya share, tapi kurang lebih ya tadi ya judul kalian sudah punya. Terus nanti coba dengan diawali dengan pendahuluan. Pendahuluannya mau seperti apa? Kemudian pokok-pokok utamanya apa ya? Gak mesti ngikutin plak ketiplak kayak gini, teman-teman mau gaya bikin apa namanya? eh yang cabang-cabang gitu tuh ya. Eh, mapping ya, mapping ya mapping lah ya. Mapping misalkan judul di tengah, cabang-cabangin sama teman-teman gitu ya. Bab satu, bab dua, bab tiga gitu. Nanti si bab satu akan nyambung ke beberapa, ini akan nyambung ke beberapa gitu. Kalau dalam skripsi atau dalam apa namanya ya, tadi akademik juga kan gitu. Pertanyaan ini tuh di bab satu akan dijawab di beberapa gitu. Dan seterusnya. Tapi itu kalau outline-nya teman-teman tadi terlalu rumit, merumitkan diri. Kalau bisa seperti itu ya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang sederhana aja, yang simpel aja, ya. Jangan diperumit, jangan dipersulit. Cukup misalkan bab satu, bab dua, berarti apa-apa udah. Yes. Oke. Nah ini juga ada contoh ya yang saya buat tentang novel tapi ini ya. Oke nanti saya share. Sip ya. Ini tiga hal yang perlu teman-teman semua kerjakan. Tapi dikumpulkan nanti Senin aja ya, nggak usah besok. Besok silahkan merenung, silahkan merenung. Ya. Yang mungkin agak menantang itu dibikin outline-nya. Karena tidak semua penulis juga bikin outline ya. Ya, sekali lagi saya katakan ya, tidak semua penulis juga bikin outline. Terus kenapa di penulis subuh harus bikin outline? Ya kan ini tadi, kita mau cari pengalaman aja. Ya, coba ya, kalau misalkan yang tidak terbiasa bikin outline, bikin ya. Setidaknya rasakanlah kalau nulis berdasarkan outline itu kayak gimana. Dibandingkan kita nulis dengan apa namanya, dengan mood gitu ya. Moodnya lagi bagus ya nulis. Tapi kalau outline tuh kita mau pakai mood atau enggak, setidaknya itu jadi reminder lah ya bagi kita, jadi pemicu, jadi motivasi buat kita agar oh kita baru nyampe bab pendahuluan nih gitu. Kelihatan lah gitu ya progres dari karya tulis kita. Ya. Dan ini semua kalau sudah dibuat oleh teman-teman, ya, saran saya adalah silakan di print, silakan di print, mau ditempel atau mau disimpan atau mau ditulis tangan ya, mau ditulis tangan di jurnal teman-teman, di buku tulis teman-teman itu juga boleh. Ya, yang penting itu kita bisa ngeliat terus gitu ya. Map peta kita, arah tujuan kita mau kemana. Biar apa? Biar kita termotivasi, biar kita juga tidak hilang arah. Seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Silahkan ada pertanyaan lagi atau ada diskusi. Nanti ini filenya saya share ya semuanya ke teman-teman. Termasuk Zoom ini juga kita record. Nanti yang mau apa namanya tonton ulang boleh ya. Pengennya banyak antologi cerpen sendiri, novel juga, tapi takut kayak penulis puisi malah. Ya, eh, apa ya? Bedanya antara multi apa namanya? Multitasking dengan fokus. Orang yang berhasil itu adalah orang yang fokus, bukan orang yang bisa multitasking. Kalau misalkan teman-teman di pekerjaan, di rumah, di kantor, di kampus, termasuk orang yang apa namanya? Suka multitasking, nah saya yakin bukan orang yang spesialis, bukan orang yang apa namanya, ya agak direpotkan oleh banyak hal menurut saya. Kenapa? Kalau dalam multitasking itu setiap setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu jarang sekali atau hampir tidak pernah bisa maksimal. Ya. Kenapa? Ya tadi karena multitasking jadi terbagi-bagi. Kalau misalnya kekuatan kita 100% dan pekerjaan kita ada 5, maka masing-masing dari pekerjaan itu ya mungkin hanya kalau bagi data mungkin 20%, 20%, 20%. Tapi kalau kita fokus, nah ya kita bisa menjadi seorang yang spesialis yang bisa mengoptimalkan pekerjaan di bidang hal tertentu. Oke.
Jadi kalau makanya ya silakan besok itu adalah harinya merenung, mau cerpen atau mau novel. Ya ini jangan sampai ya tadi udah memilihnya puisi gitu ya, ternyata ngirim juga enggak, ngerjain juga enggak. Ya, jadi nggak apa-apa, maklum orang tua. Aduh, mohon maaf ya. Contoh aja itu mah. Ya, tadi penting adalah kedisiplinan diri. Bagaimana cara mengatasi ide cerita yang berubah-ubah? Misalkan pemikiran ide cerita A tiba-tiba muncul ide B dan C. Ya itu dipagari ya, dipagari dengan outline. Nah, outline itu kan jadi pagar juga. Selain berfungsi sebagai peta, dia itu adalah sebagai pagar, ya. Pagar bahwa kita jangan lompat. Nah, terus gini, ide yang muncul, misalkan kita ngerjainnya A, tiba-tiba ada ide B, ide C. Tolong dipisahkan dulu ya. Pisahkan ide yang baru muncul dengan pekerjaan kita yang utama, pisahkan aja gitu kan. Misalkan idenya tadi, saya analogikannya tadi ya, perjalanan. Kita mau ke Surabaya. Tiba-tiba di perjalanan kita udah di Semarang, ide mau ke Jogja dulu gitu ya. Mau beli oleh-oleh gitu misalnya. Nah, ide yang kayak gitu tuh dipisahkan dulu ya. Pisahkan dulu, simpan, masukin kantong gitu ya. Ya udah simpan aja. Udah pokoknya teruskan perjalanan sampai nyampe dulu Surabaya. Sampai nyampe dulu sesuai target kita. Kalau udah sampai, nah baru ide yang muncul itu masuknya ada di edisi revisi ya, di editing karya tulis kita. Nanti kita akan review baca dari awal baru. Nah, di titik ini kita kan udah punya ide nih yang Jogja. Nah, masukin ke bab 3 misalkan, masukin ke bab 5, masukin ke bab 7 dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola ide juga, ya. Mengelola pikiran kita. Ya. Tapi cara mengolah pikiran itu sederhananya adalah dengan ngikutin peta, ngikutin arus yang memang harus kita tuju. Terus juga tadi ya, daripada misalkan kita eh, mau langsung beres bikin outline-nya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan kita belum mampu nyampe beres, setidaknya kita bisa dibagi eh, per apa ya, step by step lah. Step satu itu misalkan kita mau tentang cerita tentang bab satu, bab 2, bab 3, bab gitu. Nanti setelah bab 4, 5, dan 6 akan dibuat setelah bab 3 beres gitu. Nah, kalau metodenya kayak gini, berarti nanti kita revisinya mungkin lebih dari sekali. Tadi misalkan bab 1, 2, 3 beres, ya kita revisi dulu nih. 1, 2, 3. Kira-kira udah oke, 1, 2, 3, baru kita bikin apa namanya? Mapping lagi 4, 5, 6 kayak gimana, 7, 8, 9 kayak gimana. Ya, itu saya pikir boleh. Tapi jangan sampai bab satu beres revisi, bab 2 beres revisi. Ya itu mah tuh berarti tidak mengikuti saran. Ya. Enggak ya. Ya maksudnya eh, jangan terlalu banyak revisi. Ingat ya, catat ya. Jangan terlalu banyak revisi. Karena kalau gitu teman-teman habis bensin. Ya kan revisi itu ibaratnya balik lagi ke awal. Kita tadi misalkan saya mau ke Jakarta misalkan dari Bandung masuk Paster ke Cipularang terus ke Purwakarta dan seterusnya, mau revisi ya kita akan balik lagi tuh muter balik ke Bandung lagi. Ya iya kan dengan muter balik itu kan bensin habis gitu, waktu juga kita habis, sementara kita punya target 30 hari misalnya, tapi kalau kita setiap 3 hari revisi, setiap 5 hari revisi, ya benar kita nggak akan nyampe ke 30 hari. Kita ya nggak tahu ya, doain aja mudah-mudahan beres. Ya syukur beres, kalau enggak ya saya yakin teman-teman akan sama dengan penulis puisi tadi. Gitu ya, Mbak Nina. Ya, Mbak Nina. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah ada yang mulai live nih, keluar ya, udah terlalu malam ya.
Silakan. Ada yang mau menanggapi? Oke. Kalau tidak ada tanggapan lagi, berarti saya anggap teman-teman paham ya. Kalaupun misalkan masih agak bingung-bingung, boleh ya nanti di grup ya. Tanyanya di grup, di chat. Biar nanti juga yang tidak bisa hadir malam ini bisa membaca. Oke, Mbak Ayu, silakan. Iya, Assalamualaikum Kang Aan. Waalaikumsalam. Iya. Kan yang mau saya tanyakan di sini kan kalau saya pilih genre-nya terkait bagaimana mendirect usia 20-an ini untuk lebih jelas karirnya kayak mulai ikut magang mungkin terus bootcamp mentorship seperti itu masuknya ke self help atau yang mana ya Kang genre-nya. Eh, apa yang 2 bulan tadi itu? Bagaimana cara mengarahkan kaum 20-an, usia 20-an ini untuk lebih Oh, memperjelas karirnya. Jadi mereka sudah mempersiapkan jalan menuju karir itu sudah mulai dari bangku kuliah bahkan seperti itu kan. ya, ya, ya. Ya itu kayaknya maksudnya ke self help ya, ke panduan buku Hmm. self help atau ya masih sama lah ya bahasanya self help atau self improvement atau ya panduan. Termasuk juga sebenarnya kalau menurut saya kayak buku agama ya itu maksudnya ke self help ya seperti itu. Jadi bisa lah itu nanti tulis aja dulu sementara self help, bukan sementara maksudnya yakinkan aja itu sebagai kategori genre self help ya atau panduan lah, panduan hidup ya, panduan hidup itu mungkin. Iya. Oke oke Kang. Thank you Kang. Siap, sama-sama. Ada lagi kawan-kawan? Oke, tidak ada ya. Saya anggap paham semuanya dan juga sudah 21.38 ya kalau di Bandung. Nah, mungkin yang Balikpapan mah udah beda 1 jam ya. 11 ya lebih. Mungkin ada di Indonesia Timur sih. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih atas kehadirannya ya, menyempatkan waktunya dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang di komunitas penulis subuh. Eh, ya, mari kita sama-sama ya untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik, ke tujuan-tujuan yang menurut kita inilah yang akan menjadi pembeda antara diri kita di tahun 2025 dengan tahun 2024. Ya, siapa tahu ya, ada impian-impian di tahun lalu yang tidak tercapai, tapi Allah mentakdirkannya bisa dicapai di tahun ini. Dan ya ini adalah sebuah langkah yang apa namanya, yang sudah teman-teman pilih dan kita menjadi seorang yang juga harus bertanggung jawab ya atas pilihan-pilihan yang kita ambil. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas online selanjutnya. Sampai besok kita komunikasi di WhatsApp ya, di WhatsApp grup penulis subuh ke-9. Oke, kalau tidak ada, saya cukup sekian. Syukron jazakumullah khairan katsira. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama.